Halo Cryptosias, balik lagi dengan saya Leo dari Crypto Discover dan welcome back to This Week in Crypto. Kumpulan berita kripto mingguan paling menarik hanya untuk Cryptosias. Minggu ini kita akan meliput pelarian seorang figur ternama di dunia kripto dari Singapura. Ethereum Merge yang baru saja terjadi minggu lalu dan juga sebuah project yang sedang pumping. Dan juga tentunya ada juga sebuah berita peretasan yang kali ini berjumlah 160 juta dolar. Ada banyak berita yang harus kita sampaikan hari ini, jadi kita langsung aja masuk ke cerita pertama, yaitu tentang Do Kwon. Baiklah, kita mulai dengan berita pertama, yaitu tentang Do Kwon. Saat ini pihak berwenang di Korea Selatan sudah meminta Interpol, sebuah organisasi polisi kriminal internasional, untuk mengeluarkan red notice untuk Do Kwon, seorang pendiri Luna dan juga developer UST Terraform Labs. Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum setempat di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap seseorang dan di akhirnya mengekstradisi orang tersebut ke negara peminta. Dipercaya kalau Do Kwon sedang bersembunyi di Singapura, namun pihak berwenang Singapura telah mengkonfirmasi bahwa Kwon tidak lagi berada di negara tersebut. Pihak berwenang Korea Selatan juga sudah membatalkan paspor Kwon yang seharusnya membuat Kwon tidak mungkin untuk melintasi perbatasan internasional. Di update terbaru Kwon di Twitter, dia menyatakan bahwa kecuali kita adalah temannya atau memiliki rencana untuk bertemu, dia tidak berencana untuk memberitahu lokasinya kepada orang-orang. Dia membela dirinya di berbagai yurisdiksi dan akan mengklarifikasi fakta sebenarnya dalam beberapa bulan ke depan. Dia juga mengklaim bahwa dia tidak dalam pelarian dan sedang sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas terkait. Jadi di manakah Do Kwon ini berada? Apakah dia sedang bersama dengan Suzu dan Kyle Davis dari Three Arrows? Pihak berwenang Korea Selatan juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 5 orang lain yang terkait dengan insiden kripto senilai 60 miliar dolar yang menghancurkan puluhan perusahaan kripto dan ribuan investor individu. Semoga mereka bisa segera dibawa ke pengadilan. Untuk berita kedua, kita akan membicarakan tentang the infamous Ethereum Merge yang baru saja terjadi di sekitar pukul 2 siang di hari Kamis minggu lalu. Ethereum berhasil melakukan transisi dari Proof of Work ke Proof of Stake, mengurangi konsumsi energinya lebih dari 99%. Sementara event Merge itu sendiri cukup lancar tanpa hambatan, itu menunjukkan betapa profesional dan terujinya kode tersebut dari para developer Ethereum. Dalam salah satu perubahan kecil dalam transisi ke Proof of Stake, waktu pemblokiran di Ethereum berubah dari target 13 detik menjadi 12 detik yang dapat diprediksi dan stabil. Ini akan meningkatkan kecepatan jaringan sekitar 8%, yang menunjukkan kalau sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Selain itu, fork Ethereum Proof of Work yang sekarang dinamakan ETHW juga berhasil meluncurkan jaringan mereka sekitar 8 jam setelah Ethereum Merge. Pemegang ETH di airdrop ETHW dengan basis 1:1 dan saat diluncurkan sekitar $30 per token. ETHW saat ini diperdagangkan sekitar $7. Namun sampai saat ini, ada beberapa laporan serangan relay pada ETHW Chain. Serangan yang mengambil transaksi di ETHW Chain dan mengulanginya di Ethereum yang menyebabkan seseorang kehilangan 200 ETHW. Jika ada Cryptosias yang memegang ETHW, untuk saat ini sepertinya aman untuk menjual ETHW di exchange centralized seperti Binance. Tetapi selalu berhati-hati saat menggunakan MetaMask atau wallet lainnya untuk berdagang di jaringan ETHW. Dan hari ini kita juga meliputi ekosistem multi-chain yang sudah menjadi salah satu token dengan performance terbaik bulan lalu, yaitu Cosmos. Cosmos naik 21% dalam 7 hari terakhir dan 50% dalam sebulan terakhir. Sementara lainnya sedang berjuang di masa market yang bearish ini. Ini kemungkinan karena menjelang acaranya Cosmoverse di Kolombia di akhir September, di mana Cosmos 2.0 diharapkan untuk diumumkan. Pengumuman Cosmos 2.0 diharapkan dapat memperkenalkan sejumlah perbaikan pada proyek, termasuk kebijakan moneter yang diperbarui dari token Cosmos Atom yang dapat mencakup mekanisme pembakaran token atau fixed supply. Selain itu, ada juga layanan antar-chain yang memungkinkan multi-chain routing, cross-chain security, dan lebih banyak fungsi multi-chain lainnya. Dan juga Cosmos juga membuat Cosmos to Ethereum Bridge dengan Zero Knowledge Proofs. Make sure Cryptosias nantikan pengumuman selanjutnya dari Cosmoverse di tanggal 28 September. Sayangnya, hari ini di berita keempat, kita harus menutup dengan sebuah berita retasan. Market maker Wintermute diretas dan kehilangan token yang berjumlah lebih dari 160 juta dolar setelah mereka menggunakan layanan vanity address Profanity. Profanity ini memungkinkan siapa saja untuk membuat vanity address untuk crypto wallet mereka. Misalnya,
Daripada sebuah gabungan angka acak seperti 0x46 NFU dan seterusnya di wallet yang pada umumnya, contohnya saya bisa membuat customized wallet address seperti 0x, Leo, dan seterusnya menggunakan platform tersebut. Namun, developer Decentralized Exchange 1inch baru-baru ini menyatakan kalau alamat ini bisa diretas dengan menggunakan sejumlah besar processing power seperti dengan GPU. Nah, unfortunately, Wintermute telah menggunakan layanan Profanity ini untuk menghasilkan alamat dengan 7 angka 0 berturut-turut. 0x0000 dan seterusnya. Dan alamat ini yang digunakan untuk menyimpan aset yang dipinjamkan ke Wintermute telah diretas dan dana tersebut pun dicuri. CEO Wintermute Evgeny Gaivoy langsung menulis di Twitter untuk mengklarifikasi situasi, menyatakan kalau CeFi dan OTC operations mereka tidak terpengaruh, dan mereka memiliki cukup uang untuk menutupi kerugian dari peretasan ini. Karena Wintermute adalah lender, sebuah proyek akan meminjamkan token mereka ke Wintermute dengan imbalan suku bunga pinjaman yang stabil. Sama seperti kalau kita menyetor uang ke rekening bank. Proyek sering meminjamkan perbendaharaan mereka seperti stablecoin atau project token kepada tim lain yang mirip dengan Wintermute untuk mendapatkan uang. Karena ini adalah cara yang relatif aman untuk mendapatkan uang yang seharusnya disimpan di wallet atau exchange account. Namun sayangnya kali ini sepertinya tidak aman. Dari 160 juta dolar dana yang tercuri, sebagian besar nilainya ada dalam bentuk stablecoin seperti USDC, USDT, DAI, dan juga ada Wrapped Bitcoin dan juga Ethereum. Namun ada beberapa nilai signifikan dari token kecil yang lain. Misalnya, peretas sekarang memiliki lebih dari 2 juta dolar dalam bentuk Cube dan 1,1 juta dolar MPL, yang jika dijual di exchange yang terdesentralisasi dapat menurunkan harga token ini. Token lain yang beresiko termasuk Route, EXRD, dan YGG. Pada saat penulisan, token ini belum dipindahkan dari akun peretas. Ini masuk dalam peringkat peretasan terbesar ke-7 dalam sejarah kripto, tepat di bawah peretasan Nomads, 190 juta dolar 2 bulan lalu. Baiklah Cryptosias, kalau begitu hari ini liputan This Week in Crypto berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk semua Cryptosias yang sudah menyimak, dan jika ada pertanyaan atau hal lain seperti Project Luna atau Cosmos yang ingin dibuatkan video sendiri di luar This Week in Crypto, jangan lupa untuk ditulis di kolom komen. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe dan nyalakan notifikasi Cryptosias supaya tidak ketinggalan berita terbaru hanya di Crypto Discover. Selalu ingat kalau semua isi konten ini bukanlah nasihat keuangan, dan always remember to DYOR, do your own research. Untuk semua Cryptosias yang juga penasaran untuk membaca lebih lanjut tentang berita-berita hari ini, seperti biasa semua tautan berita ada di dalam kolom deskripsi video. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.